Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azka Syukamnandre dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Tadis Matematika kelas 2B dengan nomor NIM 2108105050. Di sini saya akan membacakan materi pekan kedua, yaitu materi ke-14, dan menerjemahkannya per kalimat atau dalam bahasa Arabnya jumlah. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan dan pembacaan nahwu mengenai tentang huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyariki wassabati alaihi. Satu pasal tentang memilih ilmu dan guru dan teman dan tabah dalam mencari ilmu. Yang bagi di talibil ilmi ayyakhtaru min kulli ilmin ahsanahu wa ma yahtaju ilaihi bi amri dinihi fil hali summa ma yahtaju ilaihi fil mali. Semestinya bagi pencari ilmu hendaklah dia memilih dari setiap ilmu yang paling bagusnya, dan apa-apa yang dia membutuhkan kepada ilmu tentang urusan agamanya pada waktu itu, kemudian apa-apa yang dia butuhkan kepada ilmu untuk bekal akhirat. Wa yuqaddima ilma tauhidi wa ya'rif Allah Ta'ala bid-dalili, dan dia mendahulukan tentang ilmu tauhid dan mengenal Allah Ta'ala atau ilmu makrifat dengan dalil. Fa inna imanal muqallidi wa in kana sahihan indana lakin yakunu asiman bitarkil istidlali. Maka sesungguhnya orang yang ikut-ikutan atau muqallid meskipun benar menurut kita, tetapi keberadaan dia itu adalah berdosa karena meninggalkan pencarian dalil. Wa yakhtarul atiqa dunal muhdasati, dan hendaklah memilih pelajar tentang ilmu-ilmu atik atau ilmu kuno, bukan ilmu-ilmu yang baru. Qalu alaikum bil atiki wa iyyakum wal muhdasati. Berkata para ulama, pelajarilah oleh kalian kepada ilmu atik dan hati-hatilah kalian kepada ilmu-ilmu yang baru. Wa iyyaka an tashtagila bihadzal hadali alladhi dhahara ba'da inqiradil akabiri minal ulama, dan awaslah kamu menyibukkan diri dengan perdebatan ini yang muncul setelah hilangnya para pembesar dari ulama-ulama. Fa innahu yub'idu taliba anil fiqhi wa yudayyi'ul umra wa yurisul wahsata wal adwata. Karena sesungguhnya perdebatan itu akan menjauhkan pelajar dari pemahaman dan menghambur-hamburkan kepada umur dan menimbulkan rasa takut dan permusuhan. Wa huwa min asyratis sa'ati wartifa'il ilmi wal fiqhi, dan ilmu jadal itu diantara tanda-tanda hari kiamat dan hilangnya ilmu dan fikih. Qadza warada fil hadis, demikianlah telah datang dalam hadis. Maksudnya yaitu penjelasan dari materi yang ke-11 ini membahas tentang pasal memilih ilmu dan guru, teman dan tabah dalam mencari ilmu. Nah, di sini pasal ini menjelaskan bagi pencari ilmu hendaklah dia memilih dari setiap ilmu yang paling bagus, dan juga dia para pencari ilmu harus memahami apa yang dibutuhkan agamanya, pada apa yang dibutuhkan ilmu untuk agamanya pada saat ini dan untuk yang akan datang. Maksudnya untuk yang akan datang ini bakal akhirat nanti. Terus juga seorang pencari ilmu itu harus mementingkan atau harus mendahulukan yaitu ilmu tauhid, ilmu ma'rifat atau mengenal Allah Ta'ala dengan dalil. Kenapa sih harus memakai dalil? Karena sesungguhnya
keimanan orang yang ikut-ikutan itu meskipun dia benar, akan tetapi keberadaan dia itu adalah berdosa karena meninggalkan dalil, karena nggak pakai dalil. Di pasal ini juga para pencari ilmu itu ditekankan untuk mencari ilmu asik atau ilmu kuno, bukan ilmu-ilmu yang baru. Kenapa bukan ilmu-ilmu yang baru? Karena para ulama berkata sesungguhnya ilmu yang baru itu menyibukkan banyak perdebatan di dalam ilmu baru itu. Kenapa sih bisa muncul perdebatan? Karena hilangnya para ulama-ulama besar. Kan perdebatan itu nggak bagus karena menjauhkan para pencari ilmu atau pelajar dari pemahaman dan menghambur-hamburkan atau menyanyiakan umur serta menimbulkan rasa takut dan permusuhan. Dan juga tanda-tanda hari kiamat yaitu hilangnya ilmu dan fikih. Hal itu tertuang dalam hadis. Mungkin itu yang dapat saya paparkan mengenai penjelasan materi yang ke-14. Selanjutnya pada pekan kedua ini yaitu materi nahunya membahas tentang huruf. Adapun huruf yang dibahas yaitu mengenai huruf hijaiyah, huruf mabani dan huruf ma'ani. Huruf hijaiyah sendiri yaitu huruf atau abjad yang terdapat pada bahasa Arab. Contohnya yaitu alif, ba, ta, sa sampai dengan ya. Kemudian huruf mabani itu huruf yang tidak mempunyai arti. Contohnya pada materi ke-14 ini yaitu huruf yang tidak mempunyai arti. Misalnya kalimat atau kata paslun, misalnya dipisah menjadi fa, sod, lam. Nah, fa di sini nih tidak mempunyai arti, atau sodnya nih tidak mempunyai arti, atau lamnya nih tidak mempunyai arti. Kemudian contoh lainnya yaitu ilmin, kan terdiri dari huruf ain, lam, dan mim. Nah, ain di sini juga misalnya dipisah itu tidak mempunyai arti. Begitu juga dengan lam dan mim. Contoh selanjutnya yaitu sohihan. Nah, misalnya so di sini misalnya dipisah tidak mempunyai arti. Ha juga begitu, misalnya dipisah tidak mempunyai arti. Ya misalnya dipisah tidak mempunyai arti, dan a misalnya dipisah tidak mempunyai arti. Kemudian itu yang ketiga huruf ma'ani. Huruf ma'ani yaitu huruf yang mempunyai arti. Contohnya pada materi yang ke-14 ini yaitu fikhtiyari. Fa di sini nih mempunyai arti yaitu dalam, artinya dalam atau tentang. Biasanya tuh huruf ma'ani itu berkaitan dengan huruf jar atau huruf atau. Contoh lain yaitu di sini wal ustadi. Wa di sini nih menjelaskan dan. Kemudian wasyariki, wa juga di sini menjelaskan dan wasabati, wa juga di sini menjelaskan dan. Kemudian contoh huruf ma'ani selanjutnya yaitu fil hali. Fi di sini nih menjelaskan pada atau dalam waktu, atau fil hali pada waktu. Kemudian contoh selanjutnya itu bid dalili. Nih bi di sini dengan, artinya bid dalili bi dengan ad-dalili dalil, bid dalili dengan dalil. Kemudian itu bil atiki. Bi di sini juga sama artinya dengan. Kemudian al-atik yaitu ilmu atik. Bil atiki kepada ilmu atik atau dengan ilmu atik. Kemudian selanjutnya yaitu minal ulama'i. Min di sini yaitu huruf jar yang artinya min di sini adalah dari. Al ulama yaitu ulama, minal ulama'i dari ulama. Kemudian anil fikhi. Nih, an di sini itu huruf jar yang artinya dari juga. Al fikhi yaitu pemahaman. Jadi anil fikhi itu dari pemahaman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.